Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu Siti Latifah Mubasyiroh selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada semester ini. Sebelumnya, terima kasih sudah melihat video presentasi saya. Sebelumnya perkenalkan juga saya Yustika Edo Wicaksono dengan NIM 224221. Izin untuk mempresentasikan artikel ilmiah terkait tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini ada beberapa outline yang akan saya presentasikan atau paparkan kepada teman-teman atau bahkan Ibu Siti Latifah Mubasyiroh. Yang pertama mengenai judul, kemudian abstrak, selanjutnya disusul dengan pendahuluan, kemudian metode, pembahasan, dan poin 1, 2, hingga 3. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi mungkin itu yang nanti akan kita bahas atau atau saya paparkan pada kesempatan kali ini. Baik, untuk yang pertama, izin menyampaikan Ibu dan teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah judul. Judul saya kali ini adalah peran strategis pendidikan agama Islam dalam membentuk generasi toleran untuk melawan Islamfobia di era digital. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji peran strategis khususnya pendidikan agama Islam atau pembelajaran dalam pendidikan agama Islam atau peran agama Islam dalam membentuk generasi toleran, generasi yang toleransi, generasi yang mampu bergaul atau memahami antara satu agama dan agama yang lain atau kita sebut dengan multikultural, kultural untuk melawan Islamfobia di era digital. Jadi yang kita ketahui adalah semakin maraknya dunia digital ya, semakin majunya teknologi dan banyak sekali eh, masyarakat atau bahkan kita sendiri, teman-teman di sekitar kita itu mengalami misleading. Misleading dalam artian pemahaman akan suatu hal. Nah, di sini saya akan mengkaji fokusnya tentang Islamofobia di era digital, bagaimana melawannya dengan peran pendidikan agama Islam tentunya. Baik, Islamofobia kini menjadi salah satu tantangan besar di era digital saat ini. Dalam presentasi ini, khususnya saya akan membahas spesifikasi tentang pendidikan agama Islam dapat menjadi solusi strategis untuk membentuk generasi toleran melawan narasi negatif terhadap Islam. Baik, untuk yang pertama adalah abstrak. Abstrak di sini berfokus untuk mengkaji pesatnya Islamfobia atau maraknya informasi negatif di media sosial yang seringkali tidak berdasar. Kondisi ini memunculkan diskriminasi dan konflik sosial. Pendidikan agama Islam yang berfungsi sebagai pembentuk karakter generasi muda memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, pemahaman yang benar, serta kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang salah dengan memanfaatkan teknologi digital secara tepat. Pendidikan agama Islam mampu menjadi jawaban atas tantangan ini. Jadi terbentuknya kolaborasi kesinambungan antara teknologi dan pendidikan agama Islam untuk membentuk generasi toleran. Kemudian pendahuluan. Nah, di sini untuk pendahuluan sendiri membahas tentang Islamfobia yang didefinisikan sebagai ketakutan, kebencian, atau prasangka terhadap Islam dan umat Muslim. Fenomena ini semakin diperparah dengan penyebaran narasi negatif melalui media digital, menciptakan stereotip yang keliru tentang Islam. Di sisi lain, era digital memberikan peluang besar bagi kita untuk menyebarkan pesan kedamaian dan memperbaiki peluang keliru tersebut melalui strategi pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Kemudian, pendidikan memiliki peran strategis dalam bentuk pola pikir individu, khususnya generasi muda. Pendidikan agama Islam dengan nilai-nilai universalnya sebagai keadilan, kasih sayang, dan toleransi menjadi instrumen penting untuk mengatasi permasalahan Islamfobia dengan pendekatan yang inovatif dan berbasis teknologi. PAI dan dapat mendidik generasi yang tidak hanya religius, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan
sosial. Kemudian metode penelitian. Ya, metode kali ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur atau literatur review untuk menggali data dan konsep terkait. Data dikumpulkan dari berbagai artikel, jurnal, buku laporan penelitian, dan dokumen resmi. Pendekatan tematik diterapkan untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai-nilai toleransi digital, nilai-nilai toleransi, literasi digital, dan penerapan kurikulum PAI dalam konteks era digital. Baik, memasuki pembahasan, di sini ada 3 poin yang dimana pendidikan agama Islam menjadi peran sentral dalam bentuk generasi toleran yang mampu menghadapi tantangan Islamofobia. Dalam pembahasan ini akan mengupas bagaimana nilai-nilai toleransi diajarkan dalam pendidikan agama Islam, dan tentu dengan manfaatan teknologi untuk mendukung pendidikan toleransi dan strategi untuk menghadapi Islamofobia di era digital. Yang pertama adalah nilai toleransi dalam pendidikan agama Islam. Toleransi adalah salah satu pilar utama dalam Islam. Pendidikan agama Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini melalui berbagai cara, seperti pembelajaran kolaboratif dan interaktif, diskusi tentang sejarah Islam yang menunjukkan keberagaman, serta kisah-kisah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita kasih sayang kepada semua umat. Dengan pendekatan ini, peserta didik diajak untuk memahami pentingnya hidup berdampingan meski dalam keberagamaan. Sudah jelas ya, jadi nilai toleransi itu sudah diajarkan ketika zaman Nabi. Bahkan apa namanya, toleransi yang dirasakan ketika zaman dulu dan zaman sekarang itu mungkin jauh berbeda, sehingga kita mudah beradaptasi dalam perubahan zaman dan tempat. Kemudian adalah manfaatan teknologi dalam pendidikan toleransi. Manfaatan teknologi dalam toleransi adalah memainkan peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi. Media sosial dapat digunakan untuk mengampanyekan Islam sebagai agama yang damai, atau istilah kita sebut Darussalam, kampung damai. Selain itu, gamifikasi dapat diterapkan dalam pembelajaran seperti kuis dan aplikasi yang menarik untuk menyampaikan pesan toleransi. Webinar lintas agama juga dapat mempertemukan generasi muda dari berbagai latar belakang untuk membangun pemahaman bersama. Jadi mungkin yang saya highlight di sini adalah webinar keagamaan. Jadi kalau teman-teman tahu itu di podcastnya Deddy Corbuzier setiap bulan Ramadan itu mengadakan agenda sebelum sahur itu login. Jadi para pemuka agama dari berbagai agama ditantangkan untuk apa namanya, menjelaskan atau paling tidak mereka dapat menuangkan kebaikan-kebaikan yang ada di agama tersebut. Kemudian yang ketiga, menghadapi Islamofobia di era digital. Untuk menghadapinya sendiri, salah satu faktor utamanya adalah literasi digital. Literasi digital adalah keterampilan yang penting yang harus diajarkan kepada generasi muda. Mereka perlu memahami cara memverifikasi informasi, mengidentifikasi berita palsu, dan mengenali propaganda negatif di media sosial. Selain itu, generasi muda harus diberdayakan sebagai duta digital untuk menyebarkan pesan kedamaian dan melawan narasi negatif yang merugikan umat Islam. Jadi untuk era digital sendiri, generasi muda-mudi diharapkan mampu mengidentifikasi berita yang palsu atau yang benar ataupun yang palsu. Jadi tidak termakan propaganda ataupun ajakan interupsi untuk langsung percaya terhadap berita tersebut. Kemudian kesimpulan, pendidikan agama Islam memiliki potensi besar untuk melawan Islamofobia dapat dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, literasi digital, dan inklusivitas. Guru menjadi agen perubahan, memainkan peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang relevan dan interaktif. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam PAI, kita dapat mendidik generasi muda yang religius, kritis, dan inklusif. Sudah jelas, efektivitas dari pendidikan agama Islam dengan memanfaatkan era digital dapat membentuk generasi yang toleransi guna menghadapi Islamofobia di era digital. Melalui pendidikan agama Islam, kita tidak hanya mendidik generasi yang religius, tapi juga toleran, yang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Mungkin cukup presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang memiliki pertanyaan atau saran, silahkan diskusi di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.